warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitah Hidayatul Insani dengan NPM 21411173 dari jurusan Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai asas-asas pendidikan untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Miss Rahmi Marsela, SPD MPD. Apa itu asas-asas pendidikan? Definisi asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Mengapa hal tersebut penting? Karena asas tersebut merupakan sumber dari pemikiran dan juga pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, apa saja asas-asas pendidikan itu? Yang pertama ada asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan seorang perintis kemerdekaan dan juga pendidikan nasional. Tuturi Handayani ini mengandung arti bahwa pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Maksud dari asas ini adalah sebagai pendidik, hendaknya mampu menyalurkan dan juga mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang. Sebagai contoh, seorang pendidik harus bisa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengemukakan ide dan juga prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkannya, agar dapat merangsang pola berpikir dari siswa tersebut. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, long life education. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku baik secara kognitif, afektif maupun psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan juga sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien dan juga efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya adalah mengemban sekurang-kurangnya dua hal pokok, yaitu yang pertama adalah membelajarkan peserta didik dengan efisien dan juga efektif. Dan yang kedua adalah meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat seorang didik. Sebagai contoh, seorang siswa berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti program-program pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan siswa tersebut dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia yang seutuhnya berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, dan juga mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan baik dalam jenjangnya dan juga jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar ini diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Contohnya adalah usaha seorang siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya sendiri untuk menguasai suatu keahlian atau kompetensi tertentu. Misalnya, siswa tersebut mengikuti les matematika agar dapat menyelesaikan soal ulangan matematika dengan mudah dan siswa tersebut mendapatkan nilai yang unggul. Selanjutnya, apa saja permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan itu? Yang pertama ada masalah pendekatan komunikasi oleh guru.
Dalam komunikasi demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan tidak jarang peserta didik dijadikan objek komunikasi oleh seorang guru, yang mengakibatkan arus komunikasi cenderung satu arah dan juga rendahnya umpan balik dari peserta didik itu sendiri. Sebagai contoh adalah peserta didik yang tidak terdorong untuk belajar mandiri karena mereka lebih bergantung kepada informasi yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, ada masalah dalam peranan pendidik sejalan dengan pendekatan komunikasi satu arah. Yang kedua, ada masalah peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi satu arah yang cenderung digunakan pendidik, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Tidak jarang seorang pendidik menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dan serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar berlangsung. Nah, untuk mengatasi masalah ini, seorang pendidik harus mendorong peserta didik untuk mencari informasi sendiri yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri seorang peserta didik. Yang ketiga, ada masalah tujuan belajar. Tujuan belajar perlu diperluas dengan learning to live together dan learning to be. Sehingga dengan demikian, apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dan juga menyesuaikan dengan perubahan lapangan kerja, bahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada materi pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan asas-asas pendidikan, maka perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan asas-asas pendidikan itu untuk mencapai tujuan membantu mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada mengembangkan komunikasi dua arah. Seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Siswa yang tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan seorang pendidik. Dengan demikian, peserta didik akan terdorong untuk belajar mandiri, tidak bergantung kepada pendidik saja. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan juga organisator. Fasilitator sebagai penyedia layanan, misalnya memberikan kasusnya harus dipecahkan atau didiskusikan. Sedangkan informator sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Dan motivator sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik. Sedangkan sebagai organisator, pendidik membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada dan sedang dijalankan. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Adapun pengembangan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together adalah sebagai berikut. Yang pertama ada learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Belajar untuk mengetahui dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk mengimplementasikan learning to know, belajar untuk mengetahui, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Sedangkan learning to be, belajar untuk melakukan sesuatu, artinya pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Sekolah sebagai wadah masyarakat untuk belajar seyogyanya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do ini dapat terrealisasi. Selanjutnya ada learning to be yang artinya belajar menjadi sesuatu. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan juga kejiwaan, tipologi pribadi seorang anak serta kondisi lingkungannya.
Misalnya, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberikan kesempatan yang cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri dari siswa secara utuh dan juga maksimal. Yang terakhir ada learning to live together, yang artinya belajar hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, juga terbuka, memberi dan menerima, perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antara ras, suku, dan juga agama. Dari semua materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya asas-asas pendidikan ini terdiri dari Tuturi Handayani, belajar sepanjang hayat, dan belajar mandiri. Dalam asas tersebut terdapat perbedaan yang mencolok walaupun asas-asas tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.